Bapak Ibu semua, acara kita malam ini tunggal, tidak ada yang lain kecuali mendengarkan ini ya tentang RKS. Pakai pengantar-pengantar lain, langsung RKSI. Nah, kita sudah punya ini ya, RKSI itu sudah berjalan menurut pengurus sejak tahun 2012 dan berjalan sampai sekarang. Nah, terlepas dari bagaimana Bapak Ibu semua memiliki catatan-catatan evaluatif atau barangkali juga Bapak Ibu melihat bagaimana RKSI selama ini dengan jatuh bangunnya menjalankan fungsinya, tetapi yang saya paparkan ini adalah sebentuk RKSI baru yang ini adalah hasil dari rembuk bersama pengurus dengan kami para romo yang akhirnya kami bersama-sama ingin mengemas RKSI yang kami kreasi dalam banyak hal yang berbeda beberapa hal dengan yang selama ini ada pada kita. Nah, bagian pertama yang tadi dalam Ekaristi juga saya paparkan kepada Bapak Ibu semua, semangat dasarnya. Jadi semangat dasar yang ingin digembuskan oleh RKSI itu pertama-tama adalah semangat berbagi kasih, meringankan beban sesama yang berduka. Nah, disinyalir selama ini ada sebagian umat kita yang memandang RKSI itu ibarat seperti asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa. Di orang diminta untuk iuran, lalu nanti akan mendapatkan uang kalau ada peristiwa duka. Ya memang secara teknis seperti itu, tetapi semangat dasarnya bukan asuransi jiwa, tetapi semangat berbagi kasih, meringankan beban sesama yang berduka. Nah, maka harapannya nanti kita ingin supaya semua keluarga separoki itu bisa ikut. Nah, ini bukan masalah hitungan finansial, bukan masalah hitungan ekonomi, tetapi ini adalah semangat dasar kita untuk berbagi kasih ketika ada umat kita yang mengalami peristiwa duka karena kematian. Harapannya adalah itu. Nah, ini yang bagian pertama sebagai semangat dasar. Kemudian yang selama ini sudah kita buat itu kita teruskan, yakni sinergi antara umat, pengurus lingkungan, juga wilayah, dan Dewan Pastoral Paroki, terutama dalam pelayanan di RKSI. Lalu prosesnya masih mirip dengan yang selama ini ya. Yang pertama memang ada iuran. Nah, tetapi yang berbeda adalah kali ini RKSI itu dibuat periode 1 tahun. Jadi tidak jalan terus begitu saja, tetapi satu periode 1 tahun. Maka nanti ketika akan menjadi anggota RKSI, maka ya satu periode ini ikut, maka yang bayar sekarang. Sehingga kita tidak lagi ada yang dikantongi oleh pengurus itu, oh ini nama keluarga ini belum bayar iuran sampai 5 tahun yang lalu belum pernah. Nah, itu nanti menjadi dalam tanda kutip ya, menjadi semacam dosa-dosa yang itu ternyata itu menyulitkan. Ketika ada peristiwa kematian, orang masih harus menghitung utangnya, urung bayar piro agak iso cair. Nah, itu menjadi problem baru. Maka memang ini iuran 1 tahun 1 periode.
Maka nanti ketika periodenya ganti, maka akan ada pendaftaran lagi. Begitu seterusnya. Lalu iurannya masih sama, 40.000. 1 tahun. Dan membackup semua anggota keluarga yang tertulis dalam kartu keluarga. Nah, ini dikelola RKSI, kemudian akan diberikan wujudnya santunan. Lalu proses pencairan dana. Nah, ini yang dibuat lebih simpel dan dibuat lebih cepat harapannya. Tidak perlu banyak persyaratan yang paten celekunik ya. Jadi peristiwanya, prosesnya begini. Proses pencairan dana santunan. Yang pertama, ketika peristiwa duka terjadi. Ketika peristiwa duka terjadi, maka keluarga atau lingkungan segera memberikan informasi kepada Romo dan sekretariat. Ini selama ini jadi anggota RKS ataukah bukan, itu sudah terjadi. Kalau ada umat lingkungan yang meninggal, itu otomatis mesti langsung lapor Romo. Merganya kan nyuwun berkahan layon ya. Ini sudah terjadi, maka ini tidak mengubah banyak hal. Nah, lalu dan juga ke sekretariat hanya tambahannya dengan menyertakan nomor keanggotaan dari keluarga yang meninggal itu. Bisa lewat handphone, WA bisa, ya. Datang juga boleh kalau tidak kecelik, temennya nggak ada ya. Maka itu peristiwa duka terjadi, keluarga atau lingkungan lapor ke Romo dan atau sekretariat dengan melampirkan nomor keanggotaan. Kemudian setelah itu sekretariat akan menginformasikan berita duka ke pengurus. Pengurus mengecek, oh nomor anggota ini, oh betul ini keluarga ini. Nah, hanya itu saja langsung dana dicairkan. Nah, harapannya sebetulnya ketika hari H itu meninggal, ketika akan dimakamkan ya sekaligus pengurus itu bisa layat lalu langsung memberikan santunan saat itu juga. Kalau itu tidak bisa, harapannya paling lambat 3 hari sudah harus diberikan kepada keluarga yang berduka itu. Nah, proses pencairannya dibuat ringkas seperti ini, tidak perlu ada apa itu fotokopi surat kematian dan sebagainya, itu memperlama proses. Wong wis ngerti iku mati dhewe, anggota memang ikut RKSI, meninggal ya sudah, mau butuh apa lagi. Kita bukan paroki yang jumlah umatnya sampai puluhan ribu, maka tidak kesulitan untuk mengenal, oh nama ini betul umat kita, anggota RKSI, keluarganya meninggal dan tercantum di KK, maka sudah langsung cair saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu, kewajiban peserta maaf ini balik ya, RKSI bukan RSKI, RKSI. Yang pertama, kepala keluarga mendaftar sebagai peserta dengan mengisi formulir peserta dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga paling lambat 1 Juni. Nah, ini sudah bisa mulai sebetulnya kalau sudah bisa mengisi Google Form-nya ya. Ditunggu sampai 1 Juni. Harapannya kita semua keluarga separoki itu bisa ikut dengan semangat yang baru tadi itu. Ini bukan asuransi jiwa, tetapi bagian dari bagaimana kita membangun paguyuban yang solider, berbela rasa terhadap umat kita yang mengalami peristiwa duka karena kematian, entah itu kapan. Lalu berikutnya kewajibannya membayar iuran 40.000 ya, itu satu periode untuk 1 tahun. Dan harus sudah dilunasi paling lambat 30 Juni. Sekarang sudah mengisi Google Form, kemudian langsung bayar juga boleh ya, tidak dilarang. Tapi ditunggu sampai 30 Juni. Kemudian, seperti yang saya katakan, satu periode berlaku 1 tahun.
Juli tahun ini misalnya ya, nanti mulai 1 Juli dan akan berakhir pada akhir Juni 2022. Nanti Juli 2022 nanti akan diedarkan lagi Google Form. Akan diedarkan lagi Google Form, kemudian akan update data lagi. Jadi data keanggotaan di RKSI itu akan diupdate setahun sekali otomatis. Sekarang nggak ikut, ya ikut tahun berikutnya. Lalu pembayaran, kalau dulu mungkin sebagian apa ya, tidak sangat jelas ini harus di-store kemana, mungkin ada yang pernah ketelingsur dan sebagainya, maka ini memang disepakati pengurus RKSI akan standby pada hari jam yang sudah disepakati, ya. Jadi ngurah golek-golekan lagi. Pembayaran dilakukan bisa secara langsung atau kolektif, dikumpulkan oleh pengurus lingkungan, lalu disetorkan kepada pengurus RKSI. Ini harinya jelas ya. Minggu ketiga pada bulan Mei dan Juni. Ya, minggu ketiga pada bulan Mei dan Juni. Nah, ini kewajibannya. Lalu hak peserta. Peserta berhak mendapatkan kartu anggota. Nah, ini yang agak berbeda ya. Kalau dulu itu masing-masing anggota menerima apa ya, kartu juga, tetapi rodok gede karena itu juga berfungsi sebagai petuk ya. Nah, di situ ada kotak-kotak sudah bayar tahun berapa ya. Tapi yang besok itu hanya kartu kecil ya. Karena itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Kartu kecil yaitu kartu anggota yang di dalamnya itu ada nomor anggota. Nah, itu saja. Kalau orang sudah punya kartu anggota itu ya berarti tahun ini dia adalah anggota RKSI. Kalau ada peristiwa duka oleh karena kematian dialami oleh keluarga dan tercantum dalam kartu KK, maka itu otomatis akan mendapatkan santunan. Kemudian peserta berhak menerima santunan untuk diri peserta dan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu KK. Ya, paling lambat 3 hari sesudah peristiwa kematian. Ini yang kita rancang. Jadi tidak lama-lama wis meh nyewu agek nompo santunannya. Lalu yang ketiga, peserta berhak menerima santunan sebesar 1 juta per anggota keluarga yang wafat. Kita belum meninjau ulang tentang jumlah ini ya, tapi sementara kita masih pada angka 1 juta. Nanti kalau seluruh kakak separuh itu bisa ikut, bisa jadi ini akan kita kalkulasi lagi nanti untuk periode berikutnya ya. Bisa jadi bisa lebih dari ini bahkan. Semoga ya. Lalu poin yang keempat ini yang baru barangkali ya. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang meskipun menjadi anggota RKSI, lalu otomatis sudah membayar iuran 40.000 itu, lalu kalau memang dia merasa apa ya cukup untuk kebutuhan ketika ada peristiwa duka, lalu dengan kemerdekaan tidak mengambil santunan 1 juta itu juga tidak dilarang, boleh. Romo, saya anggota RKSI sudah bayar, tetap ini uangnya, tetapi besok kalau ada peristiwa duka pada keluarga kami, yang 1 juta itu tidak saya ambil. Silahkan nanti akan dipakai apa untuk gereja itu boleh. Nah, kalau ada seperti itu, maka dana 1 juta yang tidak diambil itu akan dimasukkan ke dana sosial paroki. Masih intensi yang masih segaris dengan semangat dari RKSI. Maka tidak kemana-mana, tidak dipakai untuk
nyaur utang gereja atau untuk ngecat tembok, tidak, tapi masuk ke dana sosial paroki atas nama keluarga yang bersangkutan. Nah, itu tentang hak dan kewajiban dari anggota. Lalu memang yang ingin kita rengkuh manfaat dari RKSI adalah membangun kepedulian satu sama lain, ya. Kita satu paroki, ada sekian kakak, ada satu saudara kita yang mengalami peristiwa duka karena kematian, maka kita sebagai saudara, sebagai sedulur, maka kita ikut ikut berbela rasa. Nah, wujudnya salah satunya adalah dengan RKSI ini. Lalu yang kedua, itu juga sekaligus memupuk kehidupan paguyuban, ya. Memupuk kehidupan paguyuban. Bukan masalah aku butuh apa ora, ya. Tetapi ini adalah cara untuk membangun, menyuburkan relasi di antara kita sebagai paguyuban murid-murid Tuhan Yesus di Paroki Krapyak. Lalu yang ketiga, sekaligus ini sebagai gerakan untuk mengedukasi kita bersama. Mengedukasi kita bersama kaitan dengan tata kelola uang, kaitan dengan solidaritas antar kita, kita bergandeng tangan sebagai paguyuban murid-murid Tuhan. Lalu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu. 1. RKSI baru akan dimulai pada bulan Juli 2021. Lalu otomatis mulai saat ini sampai 1 Juni nanti itu saat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota RKSI. Kemudian pedoman pelaksanaan kerja yang ini ya, mungkin sudah pernah melihat ini atau belum tidak tahu saya. Pedoman pelaksanaan kerja RKSI yang ini per Juli 2021 sementara dibekukan. Ya, sementara dibekukan. Karena apa? Dengan konsep RKSI yang baru itu ternyata ada beberapa hal yang tidak berbunyi di pedoman ini. Maka akhirnya pedoman ini sementara dibekukan dan akan segera direvisi. Nah, direvisi. Nah, sebagai pedoman sementara sudah dibuat dan setuju oleh DPPH, nanti juga akan segera di-share kepada para pamong umat dan kepada seluruh umat. Untuk mengganti ini sementara sudah disiapkan pedoman sementara yang lebih sederhana. Ya, tapi yang ini sementara akan dibekukan per Juli 2021. Kemudian Dewan Pastoral Paroki Harian akan menyusun calon pengurus RKSI serta melakukan revisi terhadap pedoman pelaksanaan kerja RKSI. 4. Karena kita mulainya baru Juli, maka yang sudah lalu, yakni bulan Januari sampai bulan Juni, itu masih berlaku ketentuan sesuai pelaksanaan kerja RKSI. Nah, ini masih dipakai sampai bulan Juni. Yang kelima ini mohon kerelaan dari seluruh umat, termasuk para pamong umat dan pengurus RKSI di lingkungan. Tunggakan premi atau iuran peserta tahun sebelumnya diputihkan demi kemudahan tata kelola RKSI secara baru. Nah, ini kita ambil karena nanti kalau kita mau dengan RKSI yang baru masih menghitung keluarganya Pak A ini masih punya tunggak. Ya, ini ada yang ya, terima kasih. Keluarga ini masih punya tunggakan sekian tahun, keluarga ini sekian tahun. Ini nanti kita menjadi sulit untuk memulai RKSI yang baru ini. Maka akhirnya diambil keputusan pemutihan. Ya, pemutihan. Hal yang halo, mic-nya bisa dimatikan. Apa ini ya?
Ya. Tunggakan atau premi iuran peserta sebelumnya diputuskan. Lalu keenam, hal-hal lain yang belum tercantum dalam pedoman dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pengurus dengan persetujuan DPPH. Nah, ini hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, para pamong umat, ketua wilayah, maupun juga yang ditunjuk lingkungan untuk ikut pertemuan pada malam ini. Dan ini sekarang saya berikan kesempatan kalau di antara ibu bapak, saudari-saudara, ada yang ingin menanyakan sesuatu kaitan dengan RKSI yang baru. Harapan kita ini segera bisa sampai kepada umat. Nanti tim Komsos juga akan membantu bagaimana info-info ini bisa segera sampai, tetapi penjenengan yang ada di lingkungan, yang di sana ada grup-grup lingkungan, maka itu akan juga diminta untuk membantu untuk segera sosialisasi kepada umat di lingkungan Anda. Demikian, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mau tanya Romo? Enggak, Bu. Iya. Begini Romo, di keluarga saya, itu satu keluarga 4 orang. Tapi anak saya itu sudah bekerja sendiri. Apakah bayar sendiri atau tetap ikut di kakak yang di kakak itu Romo? Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Memang kebiasaan ketika anak itu sudah menikah, maka dia akan membuat kakak sendiri. Apalagi itu tinggalnya di luar tempat ya. Karena kan mereka terbutuh ya, nanti ketika ada kakak sendiri ya, rumah sendiri, kemudian kaitan dengan data-data base-nya di pemerintahan, maka ya dengan kakak dari keluarga itu. Harapannya memang ketika sudah menikah lalu petel jiwa dalam istilah bahasa Jawa ya, petel jiwa lalu membuat kakak sendiri. Seperti itu Bu Litmina. Kebetulan belum Romo, anak saya kan belum menikah. Oh, belum menikah? Iya, tapi sudah bekerja. Oh, begitu. Iya. Yang kita pakai itu adalah kakak, dasarnya kakak. Oh gitu. Iya. Tetapi kalau masih satu kakak ya itu apa ya? Ya satu keanggotaan. Oh gitu. Terima Kita kasih. sudah menikah tapi belum petel kakak gitu. Juga di asuransi, bukan asuransi ya. Di Santa Maria kan begitu. Kalau sudah dewasa dia kan sendiri Romo. Oh, kita tidak juga Iya. basisnya kartu keluarga. Oh iya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Iya. Ada lagi, silakan. Romo tanya. Ya, Bu Yasinta. Romo, misalnya ini jaga nih kalau ada yang terlambat, masih bisa diikutkan yang periode tahun ini atau memang harus masuk tahun yang akan datang gitu atau gimana kebijaksanaannya? Lambat daftarnya setelah bulan Juli gitu. Ya, Ya, betul gimana Romo? kita pakai periode ya, periode lalu juga ada karena nanti kalau kita membuka kerannya sampai bulan Desember susul menyusul, nanti pengurus ya akan kesulitan mengelola. Maka ya kalau mau menjadi anggota, maka harus sekarang ini berproses lalu mengambil keputusan sekarang juga sampai tadi tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni silakan lalu mengambil keputusan.
Nek sudah mengambil keputusan, daftar, ditunggu sampai 30 Juni, melunasi iuran, lalu ya itulah keanggotaan RKSI tahun ini dari Kerapia sejumlah itu. Jadi Berarti kalau misalnya tidak susulan itu tidak bisa ya Romo ya? harapannya tidak pakai susul menyusul. Nek tahun ini tidak ikut ya berarti nanti ikut di tahun yang akan datang ya. Oh iya. Nggih Romo, terima kasih Romo. Ada lagi Mas Ari Wiwit. Saya Romo. Ya, Mas Wiwit. Terima kasih Romo. Saya menanggapi dari pernyataan Bu Putar-Putar atau pertanyaan Bu Putar-Putar tadi ya, bahwa pada tahun yang lalu memang kalau ada anggota keluarga yang sudah bekerja dalam satu kakak, maka putranya itu suruh menjadi anggota lagi RKSI. Jadi mungkin dalam satu kakak itu ada 2 atau RKSI. Nah, sementara di Santa Ana itu ada yang lanjut dari tahun kemarin, satu kakak ada 2 anggota RKSI dan sekarang juga sudah mendaftar lagi Romo. Bagaimana kalau itu mungkin bisa diteruskan apa anjir? Terus dijadikan untuk satu kakak satu anggota RKSI gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya kira untuk itu ya, memang kita mau mencari yang simpelnya dasarnya ya kakak. Maka satu kakak, satu keanggotaan. Jadi kita tidak, memang ini juga bukan untuk mencari dana RKSI, tetapi antar keluarga bersolider ketika ada peristiwa kematian terjadi. Maka keluarga ini nyambut gue kabeh terus wong 10 berarti 10 anggota gitu maksudnya ya. Enggak, kita itu per keluarga. Lihatnya per keluarga, maka kartu kakak itu yang kita pakai. Nah, kalau misalnya yang keluarga tadi dikatakan ada satu anak yang sudah kerja, terus kebacut bayar tahun ini misalnya, ya nanti ditanya saja apa itu akan dikembalikan apakah tidak iurannya itu. Kalau mau dikembalikan nanti akan kita kembalikan. Yang bayar tahun 21 maka otomatis itu kita anggap memang ikut tahun ini. Hanya memang kita butuh mereka mendaftar. Meskipun soal iuran meneh karena ada yang sudah membayar sampai tahun 2021. Demikian. Tadi siapa lagi ya tadi ya? Mau izin bertanya, Romo? Pak Niken, silakan. Iya. Romo tadi kalau saya tidak salah mendengar bahwa pembayaran itu dilakukan kepada ketua lingkungan G atau kepada pengurus setiap minggu ketiga bulan Mei dan Juni. Ya. Apakah itu pengurus itu mempunyai tempat tersendiri begitu di sekretariatan paroki begitu atau ya begitu ya. Nanti pengurus akan gowo meja pokoknya ada stand semacam itulah, nanti orang akan mudah mencari. Nggak tahu nanti apakah mereka siap di depan sekretariat ataukah di depan gerbang, pokoknya nanti ketika umat datang maka akan tahu, oh itu pengurus RKSI, lalu bayar di situ supaya tidak golek-golekan sampai ke rumahnya. Iya, iya. Matur nuwun sembah nuwun Romo tekap. Wonten malih, silahkan. Saya Romo. Bunda dulu. Maaf tadi ketinggalan Romo. Apanya? Sandalnya? Romo, itu kan besok yang baru kan dapat kartu seperti ATM KTP ya Romo. Kalau kartu anggota. Kartu anggotanya ya. Terus kartu yang kertas itu tetap berlaku Romo? Kertas yang berlaku itu hanya berlaku sampai akhir bulan Juni. Itu nanti kembali ke paroki ditarik gitu Romo?
Kita belum sampai ke ke teknis seperti itu. Tapi jelas nanti kalau Juli itu yang dipakai kartu anggota. Kartu anggota yang nanti akan dicetak. Iya Romo, karena kan ini saya masih pegang yang kartu kertas itu Romo. Ya kartu kertas itu lebih kan sebetulnya. Kartu kertas itu lebih yang berfungsi itu kan petuk itu toh. Kotak-kotak wis bayar forum dan sebagainya itu kan. Nah, karena ini kan satu periode itu 1 tahun, maka kotak-kotak itu tidak diperlukan lagi. Kalau orang sudah membayar 1 tahun ini 40.000, ya otomatis dia dapat kartu anggota itu. Tidak perlu lagi kotak-kotak. Oh iya Romo. Iya Romo, makasih Romo. Oke. Wonten malih? Dari saya Romo. Oke, Pak Wid. Oke. Kalau anggota yang sudah bayar sampai tahun 2021, itu nanti Juni masih bayar lagi apa tidak, itu satu. Yang ada orang tua yang dari luar kota, tapi sekarang ikut dalam satu keluarga, kakaknya beda, masuk dalam anggota bisa apa enggak? Terima kasih Romo. Ya, yang pertama, kalau yang tahun 21 ini sudah bayar, maka itu kita andaikan dia itu memang mengambil keputusan untuk lanjut. Maka otomatis itu sudah bayar untuk periode Juli tahun ini sampai Juni 2022. Ya, Romo. Hanya memang kita tetap membutuhkan datanya. Nah, datanya tetap keluarga itu tetap mengisi Google Form, lalu juga men-screenshot kartu KK dilampirkan. Lalu yang nomor 2 tadi ada lansia seorang diri, begitu maksudnya? Ya, lansia, jadi ibu dari yang punya kakak di lingkungan sini, tapi ibu itu punya kakak sendiri kan sudah tidak masuk kakak di situ, tapi ikut dalam, nanti bisa ikut mendaftarkan apa tidak? Oh ya. Tapi mereka real satu rumah ya? Iya Romo. Ya, gini aja Pak. Artinya kalau kasus semacam ini kan kasus ibu itu masih berpenghasilan enggak, ibu sepuh itu? Tidak Romo, itu ikut anak Romo. Oh ya. Jadi untuk kasuistik seperti ini nanti silakan menjadi laporan di pengurus karena ini kan tidak, karena kasusnya khusus ya. Iya Romo. Kasusnya khusus nanti menjadi laporan. Barangkali kalau hal semacam ini ada kebijakan khusus nanti dari pengurus. Karena kalau ibu sepuh itu tidak berpenghasilan kudu ngadeg dhewe, itu kok ketoke ya mesake ya. Ini nek ra ditemploke mengko nek ana apa-apa lalu kan tidak terklaim ya. Iya betul Romo, tapi kan tidak masuk dalam kakak tadi kan aturannya kakak. Nah ya, makanya ini kan nanti kasus khusus nanti biar tetap jadi laporan di pengurus nanti Pak Wid, nanti biar dibicarakan di dalam pengurus. Pak, yang kasus seperti ini. Ya itu Romo. Tempat kami itu kan ada warga atau umat yang kakaknya itu bukan kakak di Purwoyoso atau di Matius, tapi kakak-kakak dari luar. Tapi tinggalnya itu di Matius sekarang. Kemarin pada waktu pendataan yang pakai nik dan kakak itu kami masukkan. Hanya alamat tempat tinggal di lingkungan Santo Matius. Itu bagaimana Romo? Kira-kira bisa masuk apa enggak itu? Bisa, enggak apa-apa. Yang penting itu kakak pemerintahan kan? Iya. Berarti yang dipakai itu kakak pemerintahan, bukan kakak yang dari itu Romo, Keuskupan gitu. Nah, kakak dari Keuskupan itu kita belum siap tampaknya. Oh gitu. Ya, belum siap. Oleh Pak Marius masih akan dikelola datanya. Itu udah jadi sebetulnya kakak gerejawi itu sudah langsung di print sebetulnya. Tapi kita belum siap. Maka kita pakai kakak nasional ya Romo ya? Ya, kakak nasional. Oh iya, makasih Romo. Ji, turun.
Silakan jika ada. Monggo Mas Wiwit. Disumet dulu mic-nya. Ya. Terima kasih Romo. Ini kemarin sebelum undangan untuk pendaftaran secara Google Form ini dari Santana sudah mulai mengumpulkan untuk pembayaran. Dan sudah ada 19 orang yang membayar dan sudah disetorkan di sekretariat. Cuma untuk yang sudah daftar di Google Form kan belum tahu. Terus bagaimana pengurus lingkungan biar bisa mengetahui lingkungannya yang sudah terdaftar gitu Romo, biar nanti bisa apa ya, untuk menjadikan pengurus lingkungan untuk bisa membantu untuk mendata atau mendorong umat untuk mendaftar gitu Romo. Ya, kemarin hari Jumat memang sempat ada yang menanyakan itu. Lalu ada usulan bagaimana Google Form itu bisa sharing kepada beberapa admin di lingkungan. Secara teknis sebetulnya itu dimungkinkan, tetapi kemudian kita berpikir ulang karena di dalam Google Form itu ada data database. Di situ ada kartu KK, nomor KK, nomor NIK, ada nomor handphone, nama ibu. Maka kita berpikir 2 kali kalau itu nanti bisa sharing kepada banyak orang. Ya bukan karena tidak percaya kepada kepada para admin di lingkungan ya, tetapi cukup berisiko ya. Engko data apa-apa iso di nonton tek wong liya sak paroki buka kono kene, kita menjaga itu. Maka nanti jalan tengahnya Google Form tetap dipegang oleh admin dari paroki. Kemudian nanti akan dicoba update data, update yang sudah daftar. Periodik ya, tidak tiap hari, nanti nggak ada waktu tiap hari. Mungkin berapa minggu sekali nanti akan diupdate yang sudah ngisi siapa semacam itu, sehingga lingkungan nanti bisa ngecek umatnya sudah ngisi Google Form ataukah belum. Seperti itu Mas Yud. Ada lagi? Silahkan kalau ada lagi pertanyaan. Romo. Pak Alek. Itu yang kemarin itu kalau pakai kartu, jadi bentuk pelunasan pembayaran itu kan ditulis di dalam kartu. Kalau kemudian nanti diganti dengan ID seperti itu nanti bagaimana Romo? Itu saja Romo. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang jelas kartu yang nanti dibagikan itu lebih berfungsi sebagai tanda dia anggota dengan nomor anggotanya, bukan sebagai kwitansi atau petuk zaman dulu ya, bukan sebagai petuk duit. Karena apa? Karena memang hanya membayar 1 kali untuk 1 tahun ini. Maka nek kartu anggotane wis dikeke ya otomatis dia tuh wis bayar otomatis. Nek urung mesti kartu anggotane belum akan diberikan. Lalu kalau secara teknis nanti ketika secara kolektif dari lingkungan membayar ke pengurus, misalnya yang tadi ditanyakan ya, di meja mana, nah itu nanti hal teknis ya, itu nanti mestinya juga ada entah kwitansi, entah apa yang model sobek atau model apa. Tapi kalau yang namanya uang diberikan, ada penerima, ada pemberi, mestinya juga tetap ada sistem akuntansinya di situ. Bentuk kwitansi atau apa nanti ada. Tapi memang sekali lagi yang kartu yang nanti dibagikan tidak berfungsi untuk itu, tapi lebih ke tanda anggota dengan nomor anggota. Mekaten Pak Alek, mugi katampi. Ada lagi?
Ada lagi? Cukupkah? Jika cukup, nah sekarang saya bersama pengurus pengurus RKSI ya, juga Pak Lukas, itu minta tolong kepada penjenengan semua, para pamong umat, untuk mulai mensosialisasikan ini kepada umat di lingkungan. Nanti tidak lama lagi, ini masih menunggu diteken ya, semua bisa melihat ya. Ini yang disebut pedoman sementara. Ini hanya 2 halaman. Hanya ini kan belum disahkan. Ini baru besok ini bisa kita sahkan, distempel, lalu akan kita buat PDF, lalu di-share di grup. Nanti di grup-grup lingkungan bisa di-share supaya umat bisa membaca. Maka tolong nanti para pamong umat atau pengurus RKSI lingkungan bisa menjelaskan ini kepada umat. Tentu tetap terbuka kemungkinan kalau ada hal yang memang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada kami. Nanti harapan saya juga nanti dari tim Komsos akan membantu supaya info-info ini itu bisa ditangkap ya, entah dengan video atau dengan player atau apa kepada seluruh umat. Lalu juga ikut menjadi promotor cita-cita kita, seluruh keluarga separoki itu ikut ya, semua keluarga. Orang mikir aku butuh apa ora, karena ini adalah bentuk kita membangun solidaritas bela rasa kepada sesama umat kita yang mengalami peristiwa duka. Ini podo karo nek tanggane ana sing sedo, kita kan urunan lalu memberikan uang duka sama persis sebetulnya. Tapi ini lingkupnya satu paroki. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada lagi pertanyaan. Romo, ada satu lagi lupa tadi Romo. Oh ya. Iya. Ini Romo, di lingkungan kami itu ada janda, dia itu tidak bekerja dan dia itu tempatnya pun juga tidak memenuhi gitu Romo. Itu kita bisa ini ya, seandainya mungkin bisa dipikirkan untuk paroki. Apakah ada kebijakan atau bagaimana? Misalkan beliaunya itu belum ada yang cover gitu Romo. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Itu termasuk yang mirip-mirip meskipun berbeda ya dengan yang tadi diceritakan Pak Wid tadi ya, Pak Wid Daryanto tadi. Artinya ada kasus-kasus khusus seperti itu, nanti tolong diinformasikan dari lingkungan ke pengurus. Sekedar cerita, ada pula di lingkungan tertentu di paroki kita yang menghadapi kasus semacam itu, lalu akhirnya menjadi rembukan lingkungan, lalu itu ditanggung oleh lingkungan, itu juga ada. Ya, misalnya hanya 1 tahun 40.000 kan sebetulnya bukan hal yang berat ya. Ya, penting di kakak gak ndang lebokke sembayarin kok lingkungan toh cuma 40.000 saja. Tapi kalaupun nanti dibawa ke paroki, pengurus RKSI juga memiliki backup kebijakan yang memang kalau kasus khusus ya, tadi kan di sana ada yang misalnya ada yang tidak mengambil, lalu ada dana sosial kan. Nah, itu maksudnya salah satunya bisa untuk membackup kasus-kasus semacam itu. Tapi ya, kasus terima kan. kasih. Ada Baik, lagi. Romo. Pasti Bit. Oh ya. Terima kasih Romo. Ini untuk menanggapi dari Ibu Butar-Butar, sebenarnya untuk warga sudah ada donatur tetap. Untuk staf RKSI itu dari beberapa tahun yang lalu sudah ada yang membayarkan. Jadi malah yang lainnya belum daftar, ini sudah daftar bayarnya lebih dulu.
Ini juga datanya sudah masuk di paroki, sudah saya bayarkan minggu kemarin. Untuk yang 19 itu termasuk ibu janda tadi. Terus mungkin kebijakan dari saya akan usulkan di lingkungan, nanti akan saya share. Apabila ada umat yang keberatan, mungkin bisa menghubungi saya, biar nanti saya bisa berunding dengan pengurus untuk mencarikan solusinya gitu, Romo. Ya. Begitu, Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu juga bisa menjadi solusi-solusi baik. Nggih, matur nuwun. Wonten malih? Cukup? Cukup nggih? Ya, kalau cukup, terima kasih kehadirannya. Kita buat ringkas acaranya, sosialisasi RKSI, lalu nyuwun tulung. Nanti kalau ada umat yang bertanya, ya panjenengan bisa membantu menjelaskan. Kalau tidak, lalu bisa ke pengurus atau ke Romo juga bisa untuk menjelaskan itu. Ini prosesnya akan segera kita gelindingkan karena kita tidak punya waktu banyak. Kita tinggal Mei, Juni bergerak, lalu nanti Juli sudah dengan RKSI yang baru. Tentang RKSI kita close sampai di situ ya. Close sampai di situ. Lalu sekarang lain-lain. Besok Minggu, Sabtu Minggu itu misa Adi Yuswo usia 70 tahun ke atas. Nah, maka sekaligus ini mengingatkan kepada para pamong umat untuk menegaskan kepada umat bahwa besok itu yang ikut merayakan Ekaristi itu istilah lansia itu bukan lansia yang selama ini dipakai ya. Nek lansia selama ini dipakai kan umur swidak barang mlebu kan swidak bahkan 56 semacam itu. Tapi lansia yang oleh keuskupan selama ini belum diperkenankan ikut Ekaristi. Maka yang bentangan usia 70 tahun ke atas dan sudah mendaftar atau sudah konfirmasi ke bidang liturgi paroki. Sementara untuk lansia lain, meskipun sesama lansia, tetapi kalau tidak masuk dalam 70 tahun ke atas itu tidak diperkenankan datang. Ya, jangan terus, wah aku pada lansia tak solider, aku melu misa, melu Mbah Kae, semacam itu. Kita buat supaya misa Adi Yuswo besok itu menjadi tidak penuh ya. Nanti kalau yang lain nanti ikut ngambil di situ, gereja penuh. Dan kemarin Jumat sudah memiliki kesepakatan yang di luar 70 itu, ya 70 itu satu orang mendapat jatah diantar oleh satu orang, satu pengantar dan ikut misa ya boleh. Itu sudah ada di dalam kartu. Sementara yang tidak masuk di situ kita minta untuk tidak bergabung ya. Kemarin disepakati seperti itu, ya memang tidak diperkenankan. Yang 70 ke bawah itu ikut misa sesuai dengan jadwal yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika tidak lain-lain dari saya itu, jika tidak ada yang lain-lain lagi, kita cukupkan sampai di situ. Cukup nggih? Baik, cukup. Sekarang kita tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, penuh kasih, puji dan syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kami akan mengistirahatkan badan kami, maka kami mohon berkatilah istirahat kami bersama dengan keluarga. Semoga besok dapat bangun dengan tenaga dan semangat baru lagi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bersamamu, Sama-sama. saudara-saudara semua, keluarga-keluarga, dan juga istirahat malam ini bersama dengan keluarga dalam naungan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Romo. Matur nuwun Romo. Selamat malam. Romo. Dadah. Dadah.